Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabatku jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah. Di pagi ini Allah masih memberikan kita kenikmatan yang begitu banyak, kenikmatan yang seringkali kita lalai untuk bersyukurnya. Kenikmatan di pagi hari kita bangun dalam sehat walafiat, dan tentu yang paling kita syukuri kita masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana misi hidup kita di dunia memang hanya untuk ibadah kepada-Nya. Dan salawat serta salam tentu senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad alaihi wasallam, teladan kita semua, dan juga mudah-mudahan salawat dan salam ini juga tersampaikan kepada keluarganya, para sahabat, dan juga mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang melanjutkan atau menegakkan sunnah-sunnahnya sehingga kita layak untuk mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, di pagi ini alhamdulillah wa syukurillah kita dimampukan oleh Allah untuk kembali masuk dalam kajian ilmu, kajian yang setiap hari Rabu di kembali Habibullah Ta'ala, yang alhamdulillah wa syukurillah kita sudah menuntaskan banyak episode tentang Al-Asmaul Husna, nama-nama Allah Agung, dan kita masih melanjutkan tema yang di pekan lalu, tema tentang Al-Hayy, bahwa Allah itulah Maha Hidup. Al-Hayy la yamut, Allah Maha Hidup dan tidak mungkin tidak mati, dan itulah keabadian zat yang wal awal wal akhir. Dan Allah Subhanahu wa taala yang kita akan dalami di pagi ini tentang tema Al-Hayy ini memang mengingatkan kita tentang bagaimana kehidupan yang kita jalani di dunia ini tentu tidak abadi, karena Allah ada kehidupan di akhir kelak yang Allah telah menyiapkan untuk kita. Insya Allah semuanya akan masuk surga sama keluarga kita. Amin. Dan sebelum masuk kajian, alhamdulillah kita diingatkan oleh admin tentang yang Allah Subhanahu wa taala dengan amal ini, amal yang ketika kita rutin melakukannya menjadi amal yang dicintainya. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah guru kita Ustaz Dadi sudah bersama kita. Kita doakan mudah-mudahan Allah kesehatan dan juga semua sahabat-sahabat semuanya. Allah juga kesehatan untuk kita semua, dan kalau ada sebaik alhamdulillah tema ini menjadi bertawakal kepada Allah, bertawakal pada zat yang yang hidup kita di pagi ini dengan khusyuk. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Tafadhol masykur Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum ala Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma ya muallim Daud alimna. Allahumma ya mufahim Sulaiman fahimna. Allahumma fakirna fid din wa alimna at-ta'wil. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, wabil khusus kepada Ustaz Halis Bakri Ta'ala fi kulli hayatakum insyaallah Ustaz. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT dan calon penghuni surga semuanya, kebersyukuran adalah sebuah keniscayaan dan salawat serta salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan kehadirat Rasulullah SAW berikut para keluarga, sahabat, dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin. Teriring doa untuk seluruh pengurus dan para arsitis berikut, para jamaah semua, termasuk Muhsin dan Muhaddin. Semoga Allah SWT senantiasa berikan hidayahnya, irodahnya, inayahnya, ma'unahnya, untuk kita semua bisa menghabiskan waktu kita dengan Al-Quran, menjalankan keistiqomahan di dalam Islam, menjemput husnul khotimah, dan kelak sesurga, sekeluarga bersama. Amin Allahumma. Kita masuk kembali kepada pemahaman Al-Hayy yang maha menghidupkan. Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika memberikan sifat-sifatnya kepada kita, tentu sekali lagi ini disclaimer-nya adalah selalu saya ulang bahwa kita mempelajari Asmaul Husna bukan buat memperbanyak pemahaman kita tentang Allah itu bagaimana. Bukan untuk menunjukkan kepada khalayak ramai bahwa saya sudah paham tentang Asmaul Husna, tetapi justru ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala punya sifat-sifat yang disebut di dalam pembahasan Asmaul Husna atau asma wa sifat pada umumnya, maka kira-kira apa yang harus kita munculkan dalam sikap kita. Ini yang jauh lebih penting ketimbang hanya memahami apa yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan. Ketika misalnya kita melihat anjing atau kucing yang kurus, ya, mungkin dia mengeong, kehausan atau kelaparan, atau mungkin bayi-bayi kucing yang tidak terurus. Nah, kira-kira apa yang kita lakukan? Menjijikkan dan tinggalkan? Atau justru kita peka terhadap ladang amal? Sangat boleh jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengundang kita. Ini loh ladang amalmu, kamu mau ambil enggak? Ini bagian yang Allah yang menghidupkan kucing itu. Mungkin sebagian kecil dari makanan kita, mungkin sebagian hanya untuk mencukupi rasa haus dan laparnya. Ketika kita melihat ada tanaman kering, ada tanaman yang layu dalam sebuah pot yang mungkin tidak terkena hujan, dan seterusnya. Ketika kita mengambil sebotol air minum kita, sisa sedikit kita siramkan, itu saja sudah membuat kita menjadi makhluk yang insya Allah melihat perbuatan kita. Kucing dan tanaman tadi adalah makhluk Allah yang sama seperti kita dan menyayangi, merawat, menjaga makhluk Allah. Ini adalah menghargai penciptanya. Ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala menghadirkan itu untuk kita, ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala menghadirkan begitu banyak makhluk, maka apakah kemudian tanpa kesengajaan Allah Tabaraka wa Ta'ala menghadirkan itu untuk kita? Adakah hidup kita ini tidak dalam rekayasa Allah? Maka ketika kita berbuat baik karena kita yakin bahwa makhluk seluruh ini adalah ciptaan Allah, maka kita pun akan yakin bahwa tidak ada amal yang sia-sia. Bukankah
Ada beberapa kisah orang-orang di penjara yang kemudian remah rotinya diberikan kepada semut di apa namanya di pojokan penjaranya dan kemudian membuat beliau dimuliakan dengan hafalan Qur'annya. Ada begitu banyak orang yang kemudian melakukan kebaikan-kebaikan yang sepele dan remeh-temeh dan menjadi bagian yang kita kadang-kadang lupa bahwa di dalam surah Al-Fatir ayat yang ke-38 itu Allah tabaraka wa taala menyatakan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sungguh Allah mengetahui yang tersembunyi di langit dan di bumi dan sungguh Allah Maha mengetahui segala isi hati. Ini yang kemudian setiap kita kemudian punya kepekaan terhadap itu. Sehelai daun yang jatuh di tengah hutan belantara ini belum pernah terinjak oleh kaki manusia. Allah pasti tahu. Bagaimana tidak? Semua ada di dalam kekuasaan Allah dan sesungguhnya Allah pasti melihat ketika kita menolong seekor hewan, menyirami tanaman yang tadi memungut secuil sampah, menyimpannya pada tempat yang semestinya. Mungkin kalau kita ke masjid ada keset yang terlipat, ada karpet yang miring dan seterusnya. Ada lampu yang belum dimatikan, ada sesuatu yang tidak pada tempatnya. Ada orang yang meletakkan sepatu atau sendalnya tidak pada tempatnya, berantakan dan seterusnya. Ketika kita mau merapikan itu, ketika kita mau mengambil bagian dari itu, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah zat yang maha mengamati. Maka ada banyak ladang amal yang ketika kita lihat tampaknya sederhana, tetapi seringkali luput dari perhatian kita. Kita hari ini masih sering egois terhadap apa yang biasa kita lakukan. Kegiatan saya ya habis ngaji ini, habis itu melakukan ini, A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Sehingga rutinitas itu membuat kita lupa bahwa ada bagian-bagian yang harus kita juga kerjakan. Eh, Mengingatkan orang lain dengan ayat-ayat, mengingatkan orang lain dengan hadis-hadis, mengingatkan keluarga kita untuk zikir pagi, petang, dan seterusnya. Ini bagian yang kemudian membuat kita menjadi dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana amal soleh yang kemudian eh, kita lakukan, tilawah Quran kita, sedekah kita, amal ibadah yang lain itu masih banyak yang kita bisa ambil dengan cara yang ikhlas. Maka nilainya juga akan besar. Maka seorang hamba dari Al-Hayy yang hatinya hidup karena diterangi cahaya hidayah, dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang Allah Tabaraka wa Ta'ala hadirkan sekecil apapun, seremeh apapun. Karena dia yakin bahwa Allah itu akan mengamati setiap kebaikan dan mengamati setiap keburukan. Dalam surah Al-Zalzalah ayat yang terakhir, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Jadi sekecil apapun perbuatan atau amal pasti Allah perhitungkan. Dia tidak akan pernah merasa cukup dengan amal soleh yang telah banyak dia lakukan. Akan ditepisnya segala bisikan setan yang selalu menyeret hatinya kepada ujub, ria, dan takabur. Maka spirit al-hayu ini memperpanjang usia kehidupan. Jadi kalau kita meneladani ini, al-hayu ini akan mendorong setiap muslim untuk memperpanjang usia kehidupannya. Artinya tentu saja bukan dalam arti fisik. Nggak bisa kita nambahin umur. Tapi bukan secara biologis menjadi lebih panjang 10 tahun misalnya. Dengan pakai serum eh, inilah Pak, krim pagi, krim malam, minum kolagen apa segala, bukan itu. Bukan itu. Tetapi lebih kepada memperpanjang usia hidup itu dengan terus belajar dan beramal. Nah, kalau pelajaran tidak diamalkan, ini menjadi sayang kita punya begitu banyak ilmu, tapi kemudian tidak ada muncul eh, apa amalnya, sehingga kita mampu menghasilkan karya-karya yang lebih nyata dan amal-amal soleh yang ketika nama kita tetap hidup meskipun jasadnya telah mati. Tidakkah kita ingin
memberikan warisan kepada keluarga kita adalah berupa ilmu dari apa yang kita dapatkan di eh, MKI ini. Warisan apa yang akan kita berikan kepada anak-anak kita ketika kita sudah dapatkan begitu banyak hal di MKI. Maka ada yang mungkin usianya cuma sekitar 40-50 tahun, tapi namanya senantiasa hidup sampai berabad-abad. Rasulullah SAW itu usianya 63 tahun, tapi karyanya, Masya Allah, spektakuler. Kehadirannya mengubah perjalanan sejarah manusia. Kalau kita lihat bagaimana ulama besar Islam, Imam Syafi'i, Imam Al-Ghazali, Imam Nawawi, dan lain-lain. Usia biologisnya mungkin terbilang singkat, tetapi karyanya sampai sekarang, pengabdian yang telah mereka jadikan dalam kehidupan mereka itu terus membawa inspirasi bagi umat dari generasi ke generasi. Maka berdasarkan hal ini ada dua jenis usia kehidupan yang dimiliki oleh manusia, yaitu usia biologis dan usia keilmuan, kedewasaan, prestasi, dan produktivitas. Yang pada kenyataannya kedua jenis usia ini belum tentu seirama. Seringkali kita baca poster setiap kita akan menjadi tua, tetapi menjadi dewasa itu pilihan. Jadi tua belum tentu dewasa. Ada berapa banyak orang tua yang kemudian tidak juga kurun kian dewasa. Padahal mestinya seusia beliau sudah tidak lagi memperhatikan kecantikannya. Seusia beliau tidak lagi memperhatikan gaya hidupnya. Tetapi lebih kepada apa amal yang akan saya bawa ketika kembali kepada Allah. Ini hal yang kemudian membuat kita menjadi seiring, seirama, tegak lurus, dan sebanding antara satu dengan yang lain. Ada orang yang usia biologisnya masih muda, tapi usia keilmuannya, produktivitasnya, amal solehnya sudah sangat dewasa. Kalau kita lihat Ustadz Felix Xiao, kita lihat Ustadz Dennis Lim, kita lihat para pemuda-pemuda yang terus mendakwahkan Islam ini begitu luar biasa. Dulu kita banyak sekali belajar dari Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu, dari Zaid bin Haritha, dari Muhammad Al-Fatih dan seterusnya. Maka bagaimana dengan anak-anak kita? Kita sudah bekali mereka dengan apa dalam hidupnya. Bahkan tidak sedikit dari kita yang kemudian cuman ayah bundanya saja yang ngaji, tapi anak-anaknya nggak diajak ngaji. Nah, ini kan jadi eh, pemahamannya menjadi tidak seragam. Padahal Majelis Keluarga Indonesia ini dibuat, didesain sama Mas Elo dan kawan-kawan untuk keluarga, bukan untuk bapak dan ibunya saja. Nah, ketika usia keilmuan dan kedewasaannya masih eh, dibilang anak-anak mungkin ya. Jadi kematian anak-anak ini nggak dikenal dan ya sirna begitu saja. Jadi kalau kita misalnya tidak punya karya, tidak punya amal, tidak punya sesuatu yang kita tinggalkan kepada halayak ramai ini, maka yang terjadi adalah ya kita akan begitu cepat terlupakan dan eh, ya kayak nggak pernah ada kita karena kita nggak pernah berkiprah. Maka yang terpenting bukan seberapa panjang usia biologis yang kita punya, tetapi kita bicara tentang panjang usia, keilmuan, dan kontribusi kita kepada umat. Ini yang kemudian membedakan seorang hamba al-hayy, ya, hamba yang bersungguh-sungguh dalam mensyukuri nikmat kehidupan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka dengan hamba dunia yang hidup hanya memperturutkan hawa nafsu saja. Maka eh, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ada sebuah mutiara kisah yang mengungkapkan pengalamannya yang sangat luar biasa. Ada seorang dokter. Jadi beliau sampaikan bahwa ada seorang ibu berusia sekitar 40 tahunan datang kepada beliau dengan langkah yang berat. Dia menggendong anaknya yang tengah sakit parah. Dia memeluk anaknya masih kecil ke dadanya. Seakan-akan anak ini adalah potongan tubuhnya. Kondisi anak itu memprihatinkan dan terdengar satu dua tarikan napas dari dadanya. Berapa umurnya? Dia menjawab 2,5 tahun.
Saya dan tim dokter melakukan pemeriksaan kepada anak ini, ternyata pembuluh darah di livernya mengalami masalah serius. Kami pun segera melakukan tindakan operasi kepadanya. Alhamdulillah dengan penanganan yang cepat dan, dan tepat, operasi pun berhasil dilakukan dengan baik atas izin Allah. 2 hari setelah operasi, anak itu sudah sehat kembali. Ibunya tampak gembira dan dia bertanya kepada saya, kapan anak saya boleh pulang, dok? Ketika saya hendak menulis surat keterangan pulang, tiba-tiba anak kecil itu mengalami pendarahan hebat di tenggorokannya, sehingga jantungnya berhenti berdetak selama 45 menit. Kesadarannya langsung hilang dan tim dokter langsung berkumpul di ruangan untuk memberikan pertolongan. Beberapa jam berlalu, tetapi kami tidak sanggup membuatnya tersadar. Salah satu anggota tim dokter segera mendatangi ibu itu dan berkata pada kemungkinan anak Anda mengalami kematian otak atau koma. Dan saya mengira bahwa dia tidak memiliki harapan untuk hidup. Saya menoleh kepada teman saya dan peringatkannya agar tidak mengatakan sesuatu yang melemahkan semangat dan belum tentu terjadi. Lalu saya melihat kepada si ibu, demi Allah perkataan teman saya itu tidak menambah selain dia mengucapkan penyembuh adalah Allah, penyembuh kesehatan adalah Allah. Masya Allah. Jadi yang mampu menguatkan seseorang punya keyakinan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala Al-Hayyu adalah keyakinannya atau keimanannya kepada Allah dengan kuasanya. Ketika para dokter eh, mendengarkan itu, eh, ibu itu maka mengatakan, saya hanya memohon kepada Allah jika ada kebaikan pada kesembuhan anak saya, semoga Allah menyembuhkannya. Setelah itu dia diam dan berjalan menuju sebuah kursi kecil lalu duduk, kemudian dia mengambil mushaf kecilnya yang berwarna hijau dan membacanya. Para dokter pun keluar, saya juga keluar bersama mereka. Saya berjalan melewati anak itu. Kondisinya belum berubah, sosok tubuhnya terbujur kaku seperti mayat di atas tempat tidur putih. Lalu saya menoleh kepada ibunya, keadaannya juga masih tetap seperti sebelumnya. Dia asik baca Quran. Sepertinya wanita ini tidak bosan-bosan membaca Al-Quran. Lalu satu hari dia membacakan Al-Quran kepada anaknya, satu hari membacanya, satu hari setelah mendoakannya. Kemudian beberapa hari kemudian salah seorang perawat memberitahu saya bahwa anak itu sudah mulai bergerak. Saya langsung memuji Allah. Alhamdulillah. Saya berkata kepada si ibu, saya sampaikan kabar gembira kepada Anda bahwa keadaan si kecil mulai membaik. Dia hanya mengucapkan satu ucapan sambil menahan air matanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. 24 jam kemudian kami dikejutkan dengan kondisi si anak. Dia mengalami pendarahan yang hebat seperti pendarahan sebelumnya. Dan jantungnya berhenti berdetak untuk kedua kalinya. Tubuhnya yang kecil itu terlihat lelah, gerakannya telah hilang. Salah seorang dokter masuk untuk melihat kondisinya secara langsung. Lalu saya mendengar dia berucap mati otak. Sang ibu terus-menerus mengulang-ulang, Alhamdulillah atas setiap keadaan. Penyembuh adalah Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Syafiullah. Ajaibnya beberapa hari kemudian anak itu sembuh kembali, namun berlalu beberapa jam, kembali pendarahan dalam livernya, lalu gerakannya berhenti. Baru beberapa hari kemudian dia sadar lagi, lalu kembali mengalami pendarahan baru, dan kondisinya aneh. Saya tidak pernah melihat kondisi seperti itu dalam selama hidup saya. Pendarahan ini berulang-ulang sampai 6 kali, sedangkan lisan dari ibunya hanya keluar Alhamdulillah ala kulli hal. Allahu syifa. Rabbul arsyil azim. Dialah asyifa. Dialah penyembuh. Setelah beberapa kali pemeriksaan dan pengobatan, para dokter spesialis batang tenggorokan berhasil mengatasi pendarahan itu, maka anak itu mulai bergerak lagi. Tiba-tiba kembali diuji dengan satu bisul besar, sejenis tumor, dan radang otak. Saya sendiri meriksa keadaan, kata dokter. Saya berkata kepada ibunya, keadaan anak Anda mengenaskan sekali dan kondisinya berbahaya. Dia tetap mengulang-ulang ucapannya. Allah syifa. Dia pun mulai membaca Al-Quran kepada buah hatinya. Setelah 2 minggu berlalu, tumor itu tetap ada. 2 hari kemudian kondisi anak ini mulai membaik dan kami sangat bersyukur dan memuji Allah karenanya. Dan ibu itu yang telah sekian lama menunggu di rumah sakit mulai bersiap-siap untuk pulang. Namun satu hari kemudian tiba-tiba anak tersebut mengalami radang ginjal yang parah yang bisa menyebabkan gagal ginjal kronis dan hampir menyebabkan kematian. Maka hebatnya ibu itu tidak panik.
Dia tetap berpegang teguh, bertawakal, berserah kepada Rabb-Nya, serta mengulang-ulang, penyembuh adalah Allah. Lalu dia kembali ke tempatnya dan membacakan Al-Quran untuk anaknya. Hari-hari berlalu, tim dokter terus berusaha memeriksa dan mengobati anak ini secara maraton sampai 3 bulan lamanya. Alhamdulillah melalui perjuangan panjang kondisinya membaik. Alhamdulillah la kulli hal. Tapi kisah ini belum berhenti sampai sini. Si anak kembali diserang penyakit aneh yang belum pernah saya kenal selama hidup. Selama 4 bulan dia terserang radang pada selaput kristal yang mengitari jantung sehingga memaksa kita untuk membongkar sangkar dadanya dan membiarkan terbuka untuk mengeluarkan nanahnya. Dan ibunya hanya melihat kepadanya sambil berucap, saya memohon kepada Allah karena menyembuhkannya. Nasallallahu rabbil arsyil azim. Dialah sang maha penyembuh dan memberi kesehatan. Lalu dia kembali ke kursinya dan membuka mushafnya. Masya Allah. Terkadang saya melihat kepada ibu tersebut sementara mushaf yang ada di depannya tidak menoleh sekelilingnya. Dia tidak terpengaruh dengan lingkungannya. Kemudian saya masuk ke ruang refreshing, saya melihat banyak pasien dengan berbagai penyakit dan para penunggu mereka. Tampak sebagian pasien teriak-teriak dan lainnya mengadu-adu, sedangkan para penunggunya menangis. Dan sebagian dari mereka berjalan dengan wajah gelisah di belakang para dokter. Ibu ini benar-benar berbeda. Dia tetap berada di atas kursinya sambil memegang mushafnya. Dengan tenang. Dia tidak berpaling kepada orang-orang yang berteriak, tidak berdiri menghampiri dokter, serta tidak berbicara kepada seorang pun. Saya merasa dia seperti gunung. Setelah berada selama 6 bulan di ruang itu, maka saya berjalan melewati anaknya, saya melihat matanya terpejam, tidak berbicara, tidak bergerak, dadanya terbuka. Kami mengira bahwa ini adalah merupakan akhir kehidupannya, sedangkan sang ibu tetap dalam keadaannya membaca Al-Quran. Seorang penyabar yang tidak mengeluh dan tidak mengadu, demi Allah, dia tidak mengajak saya bicara dengan sepatah kata pun, dan tidak boleh bertanya kepada saya tentang kondisi anaknya. Dia hanya berbicara setelah saya mengajaknya bicara tentang anaknya tersebut. Adapun usia suaminya sudah lebih dari 40 tahun. Terkadang suaminya menemui saya di dekat anaknya ketika dia menoleh kepada saya untuk bertanya. Istrinya menarik tangannya dan menenangkannya serta mengangkat semangatnya untuk mengingatkan bahwa Rob adalah asyifa. Bahkan ada sebuah ayat yang menyatakan faida maritu bahwa yasfin. Setelah berlalu 2 bulan, keadaan anak tersebut sudah membaik, lalu kami memindahkan ke ruangan khusus anak di rumah sakit. Kondisinya banyak mengalami kemajuan, dan keluarganya pun membiasakan kepadanya berbagai jenis terapi dan pelatihan. Setelah itu anak tersebut pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki, dia melihat dan berbicara seakan-akan dia tidak pernah tertimpa sesuatu sebelumnya. Maka kisah menakjubkan ini ternyata belum selesai, karena 1,5 tahun kemudian ketika berada di ruang kerja saya, tiba-tiba suami wanita itu masuk menemui saya, kata dokter ini. Sedangkan di belakang istrinya menyusul sama menggendong bayi kecil yang sehat. Ternyata anak kecil itu sedang diperiksakan secara rutin di rumah sakit. Mereka datang kepada saya untuk menyumpahkan salam. Saya bertanya kepada suaminya, Masya Allah, apakah bayi kecilnya adalah anak yang ke-6 atau ke-7 dalam keluarga Anda? Dia menjawab, ini yang kedua. Dan anak pertama kami adalah anak yang Anda obati setahun yang lalu. Dia merupakan anak yang pertama kami yang lahir setelah 17 tahun kami menikah dan sembuh dari kemandulan. Saya menundukkan kepala dan langsung teringat dengan gambaran ibunya ketika sedang menunggui anaknya. Saya tidak mendengar suara yang keluar darinya. Tidak melihat tanda kegelisahan. Saya mengucap dalam hati, Subhanallah. Setelah 17 tahun bersabar dan mencoba berbagai terapi kemandulan, lalu diberikan rezeki seorang anak laki-laki yang dilihatnya mati berkali-kali di hadapannya. Tetapi wanita ini tersebut berpegang teguh pada kalimat La ilaha illallah. Dengan keyakinan, Ar-Rabb Asyifa. Bahwa Allah adalah zat penyembuh dan pemberi kesehatan. Subhanallah. Betapa besar tawakal dan keimanan yang dimiliki oleh wanita ini. Ini dikutip dari kesaksian seorang dokter, dari Dr. Khalid Al-Jubair. Jadi orang yang gemar melakukan berbuat kebaikan, peka terhadap penderitaan dan kesusahan orang lain, ini adalah cara atau meneladani Al-Hayyu. Jadi jadikan semua yang kita lakukan ini bernilai ibadah di sisi Allah sehingga pahalanya langgeng. Maka dengan demikian walaupun kita sudah meninggal, pahala ini akan
terus mengalir kepada kita. Hidup tidak terbatas pada saat sekarang saja atau sekadar hidup di dunia saja. Tetapi hidup ini harus melampaui generasi dan batas usia biologis yang kita miliki. Maka berusahalah untuk meninggalkan karya-karya yang bermanfaat bagi generasi sesudahmu. Maka kita coba untuk berusaha memberikan sebab-sebab kehidupan kepada makhluk Allah yang lain. Semisal memberikan kebutuhan orang-orang yang kekurangan sehingga hidupnya bisa terjaga. Atau menjadi orang yang berilmu yang mampu memberikan pencerahan bagi diri dan sesama. Ada begitu banyak channel yang kita bisa manfaatkan untuk kita menyampaikan kebaikan-kebaikan. Dan tidak perlu kita menjerumuskan makhluk Allah yang lain ke dalam penderitaan dan kesusahan, apabila sampai membunuhnya, baik mencabut nyawa dengan kecuali yang hak, atau mencabut haknya sebagai makhluk Allah. Maka satu doa yang Rasulullah SAW contohkan kepada kita adalah bagian yang seringkali kita bacakan di zikir pagi dan petang. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Maka dari Anas bin Malik, ketika Rasulullah SAW tertimpa satu kesusahan, beliau membaca ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits. Ada satu percikan hikmah yang saya jadikan sebagai penutup pagi ini. Ibnu Athaillah As-Sakandari menyampaikan bahwa seringkali terjadi ada orang yang berumur panjang tapi sedikit sekali manfaatnya. Tapi ada orang yang berumur pendek tapi banyak manfaatnya. Dan ketahuilah keberkahan usia berawal dari bagaimana seseorang mengisi waktu yang dimilikinya. Jika engkau tidak menyibukkan diri dengan kebenaran atau kebaikan, niscaya dirimu akan disibukkan dengan kebatilan. Wallahu a'lam. So, saya kembalikan lagi ke Ustaz Anlis. Tafadhal masykur ya Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Jadi Ustaz mengutip satu pernyataan dari Imam Athaillah ya. Saya jadi teringat dengan satu ungkapan juga beliau dalam kitab At-Tanwir, Ustaz. Alam yudabbir ma'allah, yudabbirullahu. Jadi orang yang tidak ikut mengurus, apa istilahnya, mengatur-ngatur gitu ya bersama Allah, maka Allah yang akan mengaturnya. Jadi soal kisah tentang kesembuhan tadi, kita hanya memang ikhtiar gitu Ustaz ya. Dan ikhtiar itu ya tetap kesembuhan adalah karena Allah yang Asy-Syafi, yang Maha Menyembuh gitu ya. Dan kita tidak perlu istilahnya memaksakan, karena Allah lah yang menyembuhkan. Begitu juga untuk hal-hal yang lain ya. Dalam hal rezeki, dalam hal yang lain juga ikhtiar itu ya bukan menjadi penyebab sebenarnya Ustaz ya. Ikhtiar hanya ikhtiar syariat aja gitu ya. Kemudian Allah lah yang sesungguhnya memberikan rezeki, yang kemudian menetapkan takdir itu. Alhamdulillah, masyaAllah, pagi ini penuh dengan inspirasi kehidupan yang hikmah, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil tadi intisari dari Asmaul Husna Al-Hayy ini. Dan tentu sebagaimana selalu diingatkan oleh guru kita bukan banyak-banyakan hafalan Asmaul Husna gitu ya, tapi kita sedang mencoba untuk mengaplikasikan pemahaman terhadap Asmaul Husna ini. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab, dan insya Allah kita akan ada beberapa waktu yang lumayan ya, panjang untuk diskusi tentang berbagi rahmat, kata guru kita, dengan tema Al-Hayy ini, dan juga mungkin tema-tema yang lain. Disilahkan untuk disiapkan pertanyaannya. Dan sebelum masuk ke tanya jawab, sesi tanya jawab, mari kita simak dulu informasi komersial berikut ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Dr. Masaru Emoto dari Jepang meneliti bahwa air punya kemampuan respon auditif pada berbagai percobaannya. Kini hadir garam Zamira Ruqyah untuk Anda, agar hidup Anda lebih bermakna. Bismillahirrahmanirrahim. Oh Nuna Premium Palm Sugar. Oh Nuna manis, alhamdulillah. Berbagi senyum tanpa keresahan. Indeks glikemik 35. Manis tanpa rasa.
Assalamualaikum sahabat, Remember Kids kembali hadir dengan desain yang beragam. Tentunya tetap nyaman, simple, dan trendy. Dengan bahan katun combat 30S, sangat nyaman dipakai si kecil, baik untuk berpergian maupun bermain seharian. Yang berminat silahkan chat admin ya, ada harga khusus untuk pembelian minimal 3 pieces. Dengan nasib Islami, jalani dakwah ini. PMP 812 dibuat dengan bahan-bahan segar pilihan, dilengkapi dengan kuah cuko khas Palembang, sungguh menambah kekayaan rasanya. Segera diorder, dijamin ketagihan. Tampil cantik dan tetap syar'i dengan brand Rayhan. Dibuat dari bahan ceruti baby doll, sangat nyaman dipakai sehari-hari dan membuat kesan elegan. Desainnya original dan anggun. Segera order dan pilih warna kesukaanmu. Dapur Sundari Muarakuang menyediakan bermacam kuliner khas Palembang di kota Bandung. Tersedia juga paket pelajar, cuma goceng loh. Paketan vakum juga melimpah, cocok deh buat yang mau jualan lagi. Aneka produk bisa dicek di website Tokopedia dan lainnya, hanya di PMP Palembang 7 Saudara. Alhamdulillah. Alhamdulillah, wasyillah. Silakan jemaah yang ingin bertanya atau sharing juga. Mungkin kita salah satu Islam memang
Kadang-kadang kalau kita lihat di sini pipis di sana, pipis di sini, itu untuk teritori wilayah ini, itu bagian yang secara naluri hewani memang hewan yang bertaring itu dimakan kotorannya kencing manusia. Jadi najis dari kotoran hewan bertaring ini umumnya berbeda gitu. Itu nggak najis gitu. Kotoran burung itu nggak najis. Beda dengan ayam ya. Ayam itu hewan yang boleh dimakan, kotorannya najis. Gitu ya. Sudah tidak jadi masalah. Tapi kalau memang melihara kucing, dihimbau untuk rajin membersihkan tempat beribadahnya dan menjaganya tetap suci. Jadi artinya jangan kita kemudian jadi repot ngurus kucing, terus kemudian ada hal-hal yang tidak bisa kita hindari kayak tadi, dia pipis nggak bisa kita kontrol kan, kecil atau di dalam belakang kita kasih kandang yang luas sehingga dia bisa berinteraksi, lompat ke sana kemari dan seterusnya kan, kamar barang kita dan seterusnya. Kadang-kadang dalam satu situasi dia kalau muntah itu muntah apa sepandai-pandainya kita ngajarin dia untuk pup itu di pasirnya khusus gitu, tempat khusus dia nggak kemana-mana lagi, ya keluar kemana sampai ada beberapa yang sebagai satu kalau kita aja kalau di juga nggak ada yang mau sekali lagi mesti dikontrol sekonyong-konyong 13 langsung enggak. Jadi itu kucing awalnya cuma satu, terus sepasang, terus dia punya anak, terus habis itu anaknya kita pelihara lagi, terus berkembang lagi, terus ada lagi gitu. Dan juga kami juga menyiapkan, mereka punya tempat pup sendiri, punya pasirnya sendiri dan rutin kami bersihkan. Jadi makanya saya agak bingung. Memang ini saya bingung kok padahal Rasulullah menyayangi kucing ya, karena jadi baru itu. Jadi saya kayak ngerasa, aduh teman saya nggak punya kesempatan kami kan, nggak boleh. karena dia itu seperti udah jelasnya semua apa berat banget kehilangan mereka karena 14 tahun dia hidup kami kesehariannya. Itu malah dia bisa di kloset loh deh gitu, mungkin aja. Jadi saya cuman gitu, jadi agak jalan aja ya Allah kok baru ini ya, baru sekali ini dengar bisa menjadi dengan kondisi selama tidak seperti tadi gitu. Itu kan maksudnya beliau mungkin sekali lagi mesin
kucing mendingan kita ngaji deh, baca Quran lebih bermanfaat daripada ngurus kucing gitu kali ya. Allah alam. Tapi kalau dibilangin gitu, kita Iya. saat juga dia ikutan nungguin gitu loh. Iya, Jadi iya. bisa aja, ya baik, terima kasih. Iya. Harapannya mudah-mudahan bisa. Kata masalah penting biar hati-hati aja katanya. Ya, Mas Kelvin. Baik. Ya, ada lah. Bunda Nadia silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah, ini sebenarnya pertanyaan simpel ya, mood kata gitu. Gimana ketika misalnya ada katak yang beracun gitu, terus ada semut yang suka ke makanan, atau harus dibunuh apa gimana? Kadang suka mikir tuh, takut dosa gitu nih semut, gimana ya? Gimana tuh udah milih-milihnya? Oke, baik. Jadi gini, semut itu ada perbedaan membunuh semut termasuk membakarnya dengan api. Kan dulu waktu saya kecil itu ada para pencari kroto. Kroto itu telurnya semut. Itu semut rangrang. Itu hanya bisa kemudian dibakar supaya mereka nggak ngamuk. Artinya ya kita menghindari supaya dia ngamuk. Dan itu nggak boleh. Gitu ya. Jadi gimana caranya kalau kita mau ngambil apa namanya, ngambil telurnya, ya mungkin burung apa segala macam, tapi nggak usah Astani berpendapat bahwa larangan membunuh semut itu diperbolehkan untuk dibunuh, ya maksudnya. Imam Malik juga berpendapat tidak bisa dihindari. Jadi ulama mazhab Maliki juga berpendapat bahwa tapi cukup yang menyakiti saja. Misalnya kan semut kok ada semut merah, ada semut aku, banyak tuh macam-macam gitu. Nah, yang kita boleh bunuh itu yang enggak sebaiknya jangan, karena biasanya mereka kalau ngerubung ya, kalau ngerubung biasanya itu mereka cuma pindah sarang aja. Mereka kemudian pindah tempat, kayak blokade satu tempat gitu, nggak ada lagi, karena mereka sudah pelajari dari ensiklopedi animal atau flora fauna itu mencari tempat yang baru, kemudian melakukan migrasi secara besar-besaran sampai kita bisa ada yang khusus mindahin telur semutnya, menghabiskan waktu hanya untuk menyaksikan itu saja. Dan itu mengenai 10 menit, makanya saya bilang sama keluarga saya, kalau semut hitam biarin gitu, nggak usah diganggu, nggak usah disapu, nggak usah disemprot. Yang kalau gigit, aduh ya ampun, itu gatalnya berhari-hari. Satu koloni itu yang dihabisi begitu ya. Kalau dari semut Sulaimani, semut Sulaimani yang kayak apa kan kita beberapa cara sebaiknya jangan
artinya dengan apa sealer misalnya protein air lemon atau kita pakai JP itu sebetulnya dia unsur kimia itu karena unsur kimianya membuat saraf ininya mereka sering dilewati sama semut. Mereka nggak suka. Artinya gini, membunuh semut adalah hal yang diperbolehkan kecuali pada semut yang bongkar rumah, sedangkan pada jenis yang selainnya dibolehkan manusia. Wallahu a'lam. Tapi kalau soal kata, kalau kata itu memang membunuhnya bukan hanya yang beracun saja, tetapi membunuhnya adalah apa? Tunggu seseorang tabir bertanya kepada Rasulullah SAW bunuhnya. Ini hadisnya dari Abu Daud dan Nasai juga. Ada kata itu kemudian menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagai ulama mazhab Maliki bahkan berpendapat boleh dimakan, tetapi persoalan di apa namanya dan bahkan untuk obat, kalau dijadikan sebagai obat ini juga sama Rasulullah SAW dilarang. Wallahu a'lam. Silakan jamaah yang ingin bertanya husna yang selalu digandengkan ada satu fadilah Ustaz ketika kita baca Ustaz Al-Hayy Nah, Al-Qayyum. keseimbangan itu perlu. Kalau cuman bicara tentang tidak hanya Allah SWT menghidupkan berdiri sendiri, qayyum itu lebih kepada absolut mutlak. Kalau tadi al-qayyum itu bagian yang setiap kita keyakinan bahwa yang menghidupkan hanya Allah. Ini Foksia sampai ukuran dokter sudah nggak ada, kadarnya 60. Jadi 58 itu lagi menghidupkan, nggak kepengen saya mati mau minimum requirementnya 80. Bagaimana Al-Quran itu dicampur, bagaimana hijaiyah itu lompat-lompat, titik-titik itu lompat-lompat gitu. Dan saya kesulitan setelah 2 bulan baru full recover
baru saya bisa ada di mana bunyinya seperti apa, pemakna seperti apa ini dan seterusnya. Ada beberapa pendapat yang terkait berusaha apa tidak perbedaan melihat sesuatu dari berbagai perspektif. Ketika misal melihat bahwa kalau kita belajar sendiri Al-Quran itu 8 misalnya, di sana Allah SWT menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim soffan la yatakallamuna. Kalau kita pelajari wa yauma yakum ruh ini, kalau kita kembalikan kepada Al-Qadar, di situ ruh di situ ternyata ada beberapa ulama sampai 6 pendapat, di antaranya Bani Adam, dan ini yang paling rajih. Meskipun ada yang memahami rohnya adalah malaikat Jibril. Yang satu lagi roh ini adalah kita bisa melihat bahwa betapa satu kata saja punya satu-satunya bahasa yang punya derivasi sampai 3.000 kata. Dan silakannya bahasa Indonesia itu bahasa Arab, dan ini membuat kita memang harus kemudian belajar secara terus-menerus dan secara intens. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jemaah, silakan masih ada yang ingin bertanya atau sharing berkaitan dengan doa saja. Dan satu lagi mungkin pertanyaan saya tentang zikir al-hayyu al-qayyum ini, karena dalam tidak bisa dipisahkan. Jika apakah ada satu dalil yang pantus gitu ya, dengan karena misalkan kita yang dapat kesembuhan tadi ketika dia lagi sakit gitu ya, dan apakah dibolehkan sekali? Bismillah, wassalamu ala Rasulillah. Dalam kita mengikuti Rasulullah SAW agar mendapatkan rahmat dan ampunan serta keridhaan Rasulullah, kalau kita berpatokan kepada surat yang ke-9 ayat yang ke-100, Allah SWT memberikan satu patokan kepada kita, yakni mengikuti mereka dengan baik. Mereka siapa? Muhajir dan Ansar, sahabat dan serta sahabiahnya. Maka di sini mengikuti dengan baik kepada dalil, sehingga kita duduk di atas ayat atau duduk di atas hadis yang kemudian mengokohkan apa yang kita lakukan. Nah, mari kita lihat, adakah Rasulullah SAW hanya menyebut asma Allah saja tanpa meminta sesuatu? Saya belum pernah menemukannya. Artinya kalau cuma ya hayu ya apa maslahatnya? Kalau misalnya antum Ustaz Falis yang ganteng, apa maksudnya ngomong cuma muji-muji gitu doang? Tapi kan itu kan jelas apa yang diminta jelas. Sama kayak Allah SWT disebut ya hayyu ya qayyum. Tapi setelah itu dia nggak minta. Maka ketika ya hayyu ya qayyum sama dengan ya fatah ya rahman ya rahim. Apa maksudnya?
sini BNT, 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 BNT. Nanti mau kemana Bu Yanti? Kalau mau naik bis arah yang ini lewat anu, jelas pertanyaan sama gramatika astatis itu kan satu rangkaian yang paling pendek tiga astatis. Ketika Rasulullah merasa membaca itu untuk ya ya qayyum birahmatika astaghis as-sarfatain itu betul-betul meniadakan diri ya hayu ya qayyum wahai sang maha hidup wahai sang maha sang mandiri asli syahu in every single detail dia yang perintil itu biarkan aku mengandalkan akal dan pikiranku sendiri ila nafsi tarfatain dan jangan kau biar keputusannya aku artinya apa bagian yang pertanyaan ketika meminta kepada Allah. Tapi kalau ya, ya ada beberapa buku yang hadisnya nggak ada. Barang siapa ingin mendapat fataya rasa baca 68 kali dari mana ini hadisnya? Misalnya kita mau gitu ya kita bikin sendiri nggak apa-apa. Ya fataya razak irzaki ingat binar jadi la haula wala quwata illa kita juga boleh ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin memberikan kasih sayang kepada sesama kasih sayang kepada banyak orang boleh dengan tidak menggunakan hanya sekedar kata di belakang. Jadi kalau dibilang apa di belakang maksud itu apa gitu sama-sama laki bisa di chat silakan jemaah untuk menghafal tadi dengan yang pendek itu ya dari Rasulullah sudah membiasakan ketika ya ada satu lagi juga Allahumma rahmataka arju di sya'ni kullah la ilaha illa anta dibaca juga sama Rasulullah saat yang kurang lebih mananya kurang lebih sama kita bersyukur kepada Allah pagi ini memaknai al-hayy ini dan insya Allah nanti akan hadis tadi yang disebutkan saya share memang al-hayy ada dalam doa-doanya ya karena ya hayy qayyum birahmatika astaghis doa yang mudah-mudahan doa ini baik kalau tidak ada lagi kita mulai
muslim, dan mari kita sama-sama saling doa kebaikan dalam amal soleh dan dalam amal yang sambil mendengarkan rutin kita bisa sambil berzikir juga ya. Ada sebuah hadis juga yang mengingatkan kita dan hadir di tengah-tengah kita selain Allah itu tapi jangan sampai lewatkan sebuah zikir dan setelah dengan doa kebetulan subhanakallahumma dan sebelum tutup informasi penting juga tentang kegiatan 11 Desember akan ada kegiatan ada Ustaz Rudi tentu kembali mengenai keimanan kita tentunya bagaimana kita mengelola sebuah keluarga rumah tangga yang ada ilmunya ya. Kalau kita masuk kerja sampai perguruan tinggi ini menjadi sebuah peringatan untuk kita menjadi orang tua yang terbaik, menjadi seorang ayah yang terbaik, menjadi seorang ibu yang terbaik, tentu dengan cara kita menambah wawasan kita dan paling penting juga kita bisa bersilaturahim dengan para guru kita, berjumpa dengan para orang soleh itu sangat untuk mendapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jazakumullah alaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Standar bangun. Syukur kayak kita berdoa. Saya boleh nyanyi lagu Nina dulu nggak buat Mas Standar? Nina udah bangun, ada proses kita transfer. Ya. Ayo. P-nya IKN. Pakai presnya jadi belum pindah. IKN-nya masih di Beneran emang kok. Halo. Pamit ya. Assalamualaikum.